Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijriani. Saya di sini akan mencoba memaparkan jurnal mengenai teknik 7 tools dalam manajemen mutu dalam mata kuliah manajemen mutu dan inovasi. Untuk jurnal yang pertama yaitu mengenai studi retrospektif tentang kinerja perangkat pemeriksaan mesin radiologi menggunakan metode kontrol proses statistik. Latar belakang dari penelitian ini yaitu di mana quality assurance dilakukan untuk memastikan bahwa karakteristik mesin tidak menyimpang secara signifikan dari baseline yang diperoleh pada saat proses pengecekan. Untuk melakukan QA mesin perlu adanya suatu mekanisme garis dasar dalam satu sistem perencanaan perawatan dengan tujuan untuk mengkarakterisasi perawatan mesin sehingga perlu adanya suatu sistem dini dalam proses QA. Sejumlah penelitian telah menemukan metode baru untuk meningkatkan standar QA melalui statistical proses kontrol dengan tujuan untuk mesin menjadi lebih tepat sasaran dan hasil menjadi lebih akurat, sehingga dua pendekatan yang digunakan yang termasuk di dalamnya menggunakan diagram kontrol untuk menganalisis retrospektif dan identifikasi kesalahan sistematis dan acak dalam sistem. Dilakukan 3 tahapan proses amatan yaitu melalui grafik control show chart, EUMA serta CUSUM. Dan untuk proses mutu terakhir dilakukan dengan menggunakan diagram Ishikawa dengan tujuan untuk menyediakan setiap perangkat lunak QA dalam melakukan verifikasi ketika dilakukan tes produktivitas. Adapun prosedur QA yang dilakukan yaitu menggunakan mesin Quick Check Pipeline atau QCW dan QA Tools PTW atau Firebird dalam mesin radiologi. Kemudian dilakukan perhitungan dalam setiap evaluasi nilai yang terdiri dari garis datar, simetris, dan BQF. Reproduktivitas hasil dan bagan kendali yang terdiri dari bagan show chart, bagan kendali waktu, dan bagan dari EUMA serta CUSUM. Adapun dalam diagram Ishikawa dijelaskan bahwa error mesin dari mesin QA itu terdiri dari penilaian yang pertama dari setup, kemudian dari method dan measure, yang ketiga dari mesinnya, yang keempat dari environment atau dari lingkungan itu sendiri. Sehingga kesimpulan yang diambil dari diagram Ishikawa ini menyoroti 4 faktor yang dapat mempengaruhi QA itu sendiri. Yang pertama dari setup perangkat mesin, yang kedua metode dan pengukuran mesinnya, yang ketiga perangkat mesin itu sendiri, dan faktor lingkungan. Adapun jurnal kedua yang akan coba saya bahas yaitu mengenai hambatan dalam industri plastik. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sejumlah penelitian terdapat fokus dalam industri plastik hanya kepada daur ulangnya saja, sehingga manufaktur plastik ini menghadapi tantangan baru yang berkaitan erat dengan pangsa pasar, biaya dan kapasitas, kualitas dan permintaan, masalah undang-undang dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan literatur yang mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam industri daur ulang plastik dan manufakturnya. Studi kasus dilakukan untuk mempelajari kendala apa saja yang terjadi dengan menggunakan diagram Ishikawa dengan memilih sampel 3 perusahaan manufaktur plastik yang terdaftar di kota Kitwe, negara Zambia melalui kuesioner terstruktur. Adapun kendala yang dihadapi dalam industri daur ulang serta manufaktur plastik yaitu yang pertama dari segi market share, yang kedua biaya dan kapasitas, yang ketiga teknologi, yang keempat kualitas dan permintaan, dan yang terakhir yaitu undang-undang dan lingkungannya. Di market share sendiri dijelaskan bahwa jarak yang jauh terhadap ekspor pasar menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam manufaktur plastik itu sendiri. Kemudian adanya relativitas kecil antara pasar lokal dan regional terhadap produk daur ulang serta tingkat kapasitas ekspor yang kesiapan serta kuat kompetisi bersaing dengan kualitas impor. Yang kedua yaitu biaya dan kapasitas yang termasuk ke dalam biaya bahan masukan yang tinggi, kemudian tingkat kepatuhan biaya dan logistik yang tinggi, biaya tenaga kerja yang tinggi, fasilitas pemilihan koleksi daur ulang yang cenderung rendah, dan yang terakhir yaitu penelitian terhadap perkembangan dari daur ulang plastik ini yang terbatas. Yang ketiga yaitu dari segi teknologi, yaitu lambatnya laju perkembangan teknologi, kemudian tidak adanya produsen yang memiliki mesin yang lebih variatif, kemudian kurangnya daur ulang permintaan desain, serta pengolahan mesin yang sifatnya syaratnya sangat teknis. Yang terakhir kualitas dan permintaan, di mana
terjadi kurangnya sertifikasi untuk menentukan kualitas standar. Kemudian adanya permintaan domestik untuk produk daur ulang yang berkualitas tinggi, kemudian harga daur ulang yang relatif tinggi, serta kualitas serta pengujian fasilitas yang harganya relatif tinggi. Dan yang kelima yaitu dari segi kelingkungan dan undang-undang, yaitu kurangnya pengelolaan sampah plastik yang baik, kemudian kurangnya undang-undang tentang bagaimana pengelolaan limbah plastik, kemudian kurangnya desain dari produsen yang menyebabkan desain plastik menjadi kurang ramah akan lingkungan. Hasil pembahasan dari penelitian ini yang diambil dari 3 perusahaan menunjukkan bahwa yang pertama, perusahaan A di sini tergambar jelas bahwa faktor teknologi menjadi penghambat dalam pengembangan industri daur ulang plastik serta manufakturnya. Kemudian di perusahaan B di sini terlihat yang memperoleh presentasi sebanyak 23%. Kendala yang dihadapi terdapat pada market share, kemudian quality dan demand, dan yang terakhir yaitu teknologi. Kemudian yang ketiga di perusahaan C sama juga dilihat bahwa sebanyak 23% mengalami kendala di market share, kemudian di teknologi, dan yang ketiga di quality and demand. Sehingga dapat diklasifikasikan dari kelima kategori kendala yang telah disebutkan di atas, bahwa sebanyak 22,7% diraih oleh market share, kemudian 20,1% disebabkan oleh cost and capacity, kemudian 25% dari sisi teknologi, kemudian 16,5% diraih akibat kendala dari quality dan demand, dan yang terakhir 15,7% dipengaruhi oleh legislasi dan lingkungan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi hambatan untuk pemulihan keberlanjutan dan daur ulang plastik beserta limbahnya, teknologi, kualitas dan permintaan, biaya dan kapasitas, pangsa pasar dan undang-undang, serta masalah lingkungan menjadi fokus utama dalam kendala yang dihadapi oleh industri manufaktur plastik di Kitwe, Zambia. Di mana kendala tersebut berdampak pada pemulihan keberlanjutan sampah plastik dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiganya merupakan aspek keberlanjutan yang disebut telah terwakili dalam 5 kendala yang dihadapi oleh industri plastik di Kitwe. Adapun jurnal yang ketiga yaitu tentang penggunaan alat kontrol kualitas statistik untuk peningkatan kualitas dalam bisnis mebel. Latar belakang dari penelitian ini yaitu proses jaminan mutu telah menjadi bagian integral dalam manajemen organisasi untuk sebagian besar organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan yang sesuai dengan minat pasar, serta sebagai upaya untuk mempertahankan daya saing usaha dalam aspek pemasaran. Sehingga didapatkan bahwa konsep dasar dapat menggunakan alat-alat manajemen mutu yang operatif dalam mengaplikasikan secara menyeluruh. Adapun metode alat ukurnya, yang pertama bisa menggunakan indeks kemampuan, yang kedua histogram, dan yang ketiga diagram Ishikawa. Adapun hasil pembahasan dari objek perbaikan dalam menggunakan alat statistik terletak pada berat aplikasi perekat pada komponen untuk pembuatan furniture, di mana telah ditetapkan adanya batas toleransi atas dan batas toleransi bawah. Adapun histogram dalam bentuk sisir dan nilai indeks kapabilitas menunjukkan jelas bahwa beberapa nilai tidak sesuai dengan spesifikasi dan seleksi yang berada di luar batas toleransi yang telah ditentukan, sehingga menjadi variasi alami dan variabilitas dalam proses pembuatan mebel. Diagram Ishikawa sendiri mengidentifikasi ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dari input materials, yang kedua dari working condition, yang ketiga dari employees, dan yang keempat dari service equipment. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu ilustrasi penggunaan alat manajemen mutu teknis dalam kondisi khusus proses produksi furniture sendiri menunjukkan pentingnya penerapan dan penerapannya dalam kemampuan proses identifikasi, dalam analisis penyebab ketidaksesuaian dan penguraian penyebabnya, serta sebagai representasi grafis dari distribusi frekuensi hasil pengukuran. Keberhasilan penerapannya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta kinerja bisnis. Berikut adalah referensi dari jurnal yang saya ambil dalam tugas
manajemen mutu dan inovasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih.